pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum UTS gitu. Jadi mohon teman-teman kalau seandainya nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Pengumuman yang lain mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang adalah kita tuh kelasnya ternyata memang 2 SKS dan selama ini biasanya kita selalu lebih ya. Jadi 2 SKS paling enggak itu sekitar 90 menit sampai 100 menit. Jadi ini mungkin akan selesai di jam 9 tuh. Jadi mudah-mudahan bisa efektif penggunaan waktunya. Materi hari ini nanti adalah terkait dengan slow tourism. Jadi kalau teman-teman kemarin mungkin sempat belajar beberapa isu yang terkait dengan pariwisata gitu, yang terkait dengan ada apa saja di pertemuan pertama kalau ingat disaster resilience gitu ya. Kemudian pertemuan kedua tentang tourism gentrification gitu, yang terkait materi ya. Terus kemudian kemarin terakhir kita membahas tentang halal tourism. Hari ini kita akan membahas tentang slow tourism. Mungkin ada beberapa di 2021, kemarin apakah ada yang sempat tergabung di atau membantu gitu di kegiatan HP2D atau P3D yang dilaksanakan oleh Himapa? Ada yang sempat membantu itu mungkin? Pernah, Bu. Pernah ya, Alif? Ya. Yang lain ada nggak? Karena mungkin kalau seandainya ada yang pernah membantu di PHP2D atau P3D di kegiatan Himapa, akan cukup familiar dengan konsep ini, karena konsep ini yang menjadi fondasi kami waktu itu menyusun proposal dan juga mengembangkan desa wisata berkonsep slow tourism. Saya siapkan materinya dulu sebentar ya. Kelas ini ada berapa orang ya, angkatan kalian? 54, Bu. 54, oke. Masih ini ya 38. Oke. Gini, jadi kan WA aku tuh error ya. Sudah terlihat di layar monitor? Dibuka itu materinya? Dia Oke, baik. Teman-teman, jadi yang di awal sekali saya pernah sampaikan ya, ada beberapa materi yang memang kita ambil dari Spada Dikti, karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah yang juga jadi kan WA aku tuh error ya. Adaptasi oleh kampus-kampus lain yang memiliki program studi S1 pariwisata dan kami yang ada di Prodi pun juga terlibat dalam penyusunan, tapi tidak semua materi di dalam Spada Dikti itu kami susun, sehingga pertemuan kemarin itu materi yang langsung saya susun sendiri gitu, kami susun sendiri, bukan materi dari Spada Dikti. Nah ini saya ambil materi dari Spada Dikti yang kebetulan itu materi saya, jadi di Spada Dikti ada sekitar 14 pertemuan, masing-masing pertemuan disusun oleh dosen yang berbeda dari kampus yang berbeda. Untuk slow tourism itu kebetulan saya yang menyusun, jadi kita menggunakan materi tersebut. Untuk itu mungkin slide-nya agak berbeda ya, kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian secara ini juga beda penampilannya. Slow tourism, konsep dan aktualisasi. Kalau teman-teman yang ada di sini mungkin pernah atau pertama kali gitu, kapan mendengarkan istilah dari slow tourism itu? Silakan. Sebelumnya sebenarnya slow tourism ini sudah pernah disinggung pada mata kuliah pengantar manajemen warisan budaya dan disampaikan oleh Mbak Runa. Pada saat itu saya memiliki pendapat bahwa slow tourism itu adalah keadaan di mana dari segi wisatawannya itu memiliki waktu yang lebih banyak untuk menghabiskan waktunya bersama masyarakat lokalnya. Jadi benar-benar secara perlahan-lahan berada di suatu destinasi wisata bersama dengan masyarakat lokal, mempelajari budaya,
WA panjang-panjang. lingkungan ataupun Terus adat itu tuh istiadat mulai yang ada errornya pada tuh suatu tadi destinasi. sore. Mungkin seperti Abis itu, aku Bu. bangun hibernasi kan. Terus Oke. chatnya banyak yang Jadi masuk. Terus aku sempat paksa buka disinggung ya WA oleh kan. Mbak Error. Runa ya di Kayak mata gitu kuliah lain. dia. Mulai pertama kali Konsep kayak. ini konsep ya sebetulnya teman-teman. Terima kasih Iswan. Tadi Iswan menyampaikan tentang waktu yang lebih bagi wisatawan untuk bisa immerse dengan culture destinasi setempat gitu. Slow tourism ini mungkin akan berbeda dengan ketika kita bicara tentang tourism gentrification, itu kan yang muncul langsung ini ya, langsung isunya gitu ya. Tapi slow tourism itu ini konsep. Jadi isu apa yang muncul dari slow tourism sebetulnya begitu? Mungkin akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman ya, isu apa sebenarnya yang muncul dari slow tourism? Dan kenapa slow tourism gitu? Mungkin kita sebagian besar ya kalau di bagi orang-orang yang tinggal di Jawa mengenal istilah slow yang kemudian jadi gini, diadaptasi dan juga masuk ke dalam kultur Jawa ya, slow yang artinya pelan-pelan gitu ya, tenang, pelan-pelan gitu. Jadi terus, ini konsepnya tuh dari luar atau dia dari tuh dalam mulai sih errornya gitu. tuh Mungkin akan semalam ada pas aku pertanyaan bangun seperti itu. hibernasi. Dari Jadi kan Indonesia karena kah aku atau dari luar hibernasi, negeri kah? otomatis banyak yang nyariin. Kita akan belajar ke arah Terus sana aku tuh, teman-teman. Jadi kalau di buka Indonesia paksa kan pas sendiri, pertama kali ini konteks yang matiin saya itu, sampaikan di dalam slides ini airplane adalah mode, di aku open Indonesia ya wifi, aku teman-teman. langsung buka WA. Padahal Spesifiknya itu itu belum di selesai di Jogja loading. karena ini Jadinya berdasarkan refresh dia riset kayak gitu. Kupikir karena aku melalui buka itu. PHP Jadi 2D aku dan kayak restart HP P3D itu yang beberapa kemarin kali. kita lakukan. Jadi Tapi kemarin kalau kalian Himapa nggak, kok aku turun ke masih bisa 2 angkat gitu loh. Masih bisa angkat desa loh. itu tidak hanya melakukan pengabdian, tapi ada isu yang kita kenali di sana, ada konsep yang coba kita tawarkan di sana, yang kemudian kami coba berikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengemas pariwisatanya melalui konsep slow tourism. Hal yang lainnya adalah ini juga sudah disusun menjadi sebuah buku, teman-teman mungkin dari 2021 ya, ada yang pernah mendengar itu ya, tapi bukunya memang masih proses penerbitan di Gajah Mada University Press begitu. Jadi ini jadi fondasi kita untuk berangkat bahwa slow tourism yang disampaikan oleh Bu Intan gitu ya, itu adalah konsep slow tourism yang berada atau studi kasusnya itu berada di kita di Jawa gitu, khususnya di Jogja begitu. Latar belakangnya kalau di Indonesia secara umum kenapa muncul kemudian istilah slow tourism, latar belakangnya itu setelah pandemi. Jadi teman-teman mungkin bisa memperhatikan sebelum pandemi itu sama sekali nggak pernah ada di kita gitu ya istilah slow tourism di Indonesia secara spesifik. Kita sangat familiar dengan mass tourism, kita sangat familiar dengan travel package ya, paket-paket wisata yang kemudian menawarkan berbagai macam atau banyak destinasi dalam waktu yang sangat singkat dan melibatkan banyak orang, kalau bisa grupnya yang besar gitu ya, sebanyak-banyaknya. Itu yang selama ini berlaku di kita gitu, yang selama ini menjadi kultur, perlu dipahami, menjadi kultur dalam aktivitas pariwisata kita gitu. Mungkin teman-teman juga menyadari kalau selama ini sebagai bagian dari kita, secara kultur masyarakat kita itu masyarakat komunal, masyarakat yang suka bergerombol. Ada yang menyadari ini nggak? Suka bergerombol dalam arti ketika jalan-jalan tuh senengnya barengan, senengnya rame-rame. Jarang sekali dari kita yang terbiasa atau dari dulu suka jalan-jalan sendiri gitu ya, tapi di kita itu karakteristiknya memang lebih suka untuk melakukan traveling secara berkelompok. Ada nggak di sini yang mungkin dari dulu banget kalian tahu kalau jalan itu sukanya backpacker sendirian? Ada yang seperti itu di kultur keluarganya mungkin? Gak ada mungkin ya. Berarti kalian kalau jalan-jalan selalu berkelompok sama keluarga gitu atau sama teman-teman? Atau nggak jalan-jalan sama keluarga ya? Sama keluarga ya, Asti. Ya, itu jadi kultur kita. Nah,
Makanya kemudian istilah slow tourism ini baru muncul setelah COVID gitu di Indonesia secara spesifik. Slow tourism industry recoveries underscores need to key reforms in Caribbean, IDB report nih. Ada berita tahun 2021 di belahan dunia lain itu juga muncul istilah slow tourism di Kepulauan Karibia untuk menjadi salah satu alat untuk merecover keadaan pariwisata selama pandemi. Pandemi membuat pariwisata dunia lumpuh, rapuh, serta tidak berkelanjutan sehingga banyak pihak mencari pendekatan wisata alternatif. Nah, jadi kenapa tadi kemudian kita berpijak yang pertama dari COVID di Indonesia konteksnya itu baru muncul slow tourism, di beberapa dunia lain gitu ya, di negara lain itu juga munculnya slow tourism itu setelah pandemi. Dan di sini ditekankan bahwa slow tourism itu merupakan salah satu bentuk wisata alternatif. Karena memang seperti wisata alternatif yang lain gitu ya, kita mencoba untuk menjadi counter attack atau lawan dari mass tourism. Gitu. Lawan dari mass tourism itu banyak sekali karena salah satu bentuk atau dampak dari mass tourism kita bisa menyadari dampaknya itu tidak hanya ke lingkungan, tidak hanya ke sosial, tidak hanya ke budaya, tidak hanya mungkin ke ekonomi gitu ya. Ekonomi tentu pendapatannya besar dengan kuantitas yang besar bisa jadi. Tapi juga efeknya sekarang kita bisa mengetahui pasca pandemi COVID ke kesehatan dengan mass tourism yang luar biasa banyak. Apalagi mungkin teman-teman juga sambil belajar pariwisata dan lingkungan ya, hygiene sanitasi. Mungkin itu juga mulai bisa menyadari bahwa dengan adanya mass tourism ini kita bisa terancam dari sisi hygiene sanitasi juga, kesehatan juga seperti itu. Dan di sini ditarik kesimpulan bahwa slow tourism itu salah satu bentuk alternatif untuk mengurangi itu gitu, mengurangi dampak-dampak yang bisa muncul karena mass tourism tadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada pariwisata pasca pandemi gitu? Kenapa di Indonesia slow tourism itu baru muncul? Pariwisata pasca pandemi perlu ditekankan bahwa kita pasca pandemi ini terutama pada awal-awal recovery itu fokus ke wisatawan domestik. Fokus bagaimana mengambil atau merekrut dan memaksimalkan sebanyak-banyaknya wisatawan domestik. Karena yang pertama di luar negeri adanya travel restriction ya sebelumnya ya, walaupun sekarang udah diangkat ya travel restriction-nya. Tapi kemudian perhatian para pengelola wisata kepada wisatawan domestik itu semakin tinggi pasca pandemi. Jadi kita semakin banyak, semakin menyadari gimana caranya sih untuk memaksimalkan kontribusi wisatawan domestik di pariwisata kita, karena wisatawan domestik ini ternyata kekuatannya luar biasa tanpa restriksi mobilisasi, kemudian wisatawan domestik ini juga mudah untuk kalau di kita ya karakteristik wisatawan domestik kita itu cukup mudah untuk persuade gitu, diajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, ayo ini kita jalan-jalan pasca pandemi karena untuk membantu misalnya recovery destinasi A, B, C, D gitu ya. Jadi di Indonesia fokus wisatawan pasca pandemi itu justru yang awal untuk wisatawan domestik. Kemudian wisatawan pasca pandemi ini yang menggeliat justru wisatawan parubaya di 35 sampai 44 tahun. Jadi pangsa pasar wisatawan kita pasca pandemi itu di pangsa pasar usia segini. Nanti kita akan lihat apa kaitannya pangsa pasar wisatawan parubaya dengan slow tourism gitu. Ternyata pangsa pasar wisatawan parubaya itu adalah wisatawan yang di sebelah kanan lihat. Karakteristiknya itu mereka memiliki rasa depresi dan kesepian di usia 35 sampai 44. Kenapa bisa gitu? Karena usia ini adalah usia produktif. Usia produktif yang mereka pola hidupnya itu pola hidup yang untuk kerja. Ini sangat-sangat mempengaruhi kebutuhan mereka pada jenis wisata slow tourism. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pangsa wisatawan 35 sampai 44 tahun mereka itu hidupnya penuh dengan kesibukan, terutama kesibukan di luar dirinya. Kesibukan untuk bekerja, bukan untuk memenuhi keinginan pribadi gitu ya. Bukan untuk leisure, bukan lagi beda ya dengan pangsa pasar wisatawan angkatan mahasiswa ya. Mungkin kalian sudah jauh lebih fleksibel gitu ya, meskipun secara keuangan lebih tidak stabil.
Tapi tempat yang tetap, tapi mereka tidak bisa membeli waktu. Untuk itu mereka mengalami depresi, mengalami kesepian, mengalami rasa terisolasi terlebih di era pandemi. Mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bisa berbaur sama teman-temannya, untuk bisa lebih waras secara psikologis gitu ya. Sehingga bangsa ini itu bangsa yang ditarget dan dianggap cukup tepat untuk slow tourism. Karena mungkin kalau kalian lebih mengenal dengan healing ya, salah satu bentuk healing mungkin ya melalui slow tourism gitu. Karena di situ kita betul-betul menghargai dan menikmati setiap waktunya. Dan selain itu, bangsa 35 sampai 44 tahun adalah bangsa yang pengguna internet cukup besar. Jadi selama ini kita mungkin cukup familiar, enggak kok angkatan kita yang lebih ini ya, 25 sampai 34 tahun, kita di sini ya 25 sampai 34 tahun. Atau kalian masih belasan tahun? Ada yang masih belasan tahun? Belasan dulu. Oh, belasan. Oke, sama. Kalau gitu di sini aja deh. Saya juga di sini 10 sampai 24 tahun ya. 18,4%. Tapi ternyata di usia paruh baya tadi itu sebenarnya make up the biggest market of internet users. Jadi mereka tuh sebenarnya pasar pengguna internet terbesar. Karena ini generasi yang tadi secara ekonomi dia mampu membeli internet, dia berada di generasi yang awal-awal mengenal internet begitu ya, sehingga mereka pengguna internet yang cukup besar. Dan apa kemudian implikasi dari kalau karakteristik orang paruh baya ada di sini, implikasinya apa dengan slow tourism? Itu mereka lebih mudah untuk mengakses sebenarnya jenis pariwisata apa yang sedang tren. Saya butuh tempat untuk leisure karena stres tadi ya, dengan tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi, dengan kehidupan dunia kerja yang sangat membuat dirinya terisolasi gitu. Mereka banyak referensi melalui internet gitu. Toh juga pekerjaan mereka tuh sangat bergantung pada internet. Untuk itu mereka menjadi internet users yang cukup tinggi. Kemudian di sini ada informasi terkait pertengahan tahun 2021 lalu ya, Indonesia kan sempat masuk kategori extremely high risk sehingga WNI masih dilarang masuk ke negara lain. Ini kemudian yang membentuk pasar domestik itu menjadi raja kembali di wilayah kita. Ini bisa dilihat yang grafik berwarna merah itu reduce, yang grafik berwarna hijau itu increase. Jadi bagaimana pengurangan pasar-pasar ini ketika pandemi, tapi juga termasuk bagaimana penambahan pasar-pasar ini ketika pandemi. Menurut risetnya, dibandingkan international travel, ini cara membacanya begitu ya teman-teman ya, pengurangan pasar wisatawan domestik itu hanya 27%, tapi wisatawan internasional sampai 37%. Nah, di saat yang bersamaan, ini riset di tahun 2020-2021, peningkatannya ketika kita mulai resilient ya, ketika kita sudah mulai memiliki strategi krisis, peningkatan yang paling tajam itu justru ada pada domestic travel. International travel itu belum bisa kembali seperti semula dan mungkin sampai ke depannya tidak bisa langsung kembali seperti semula. Begitu, teman-teman. Karena banyak sekali hal-hal yang terkait dalam perjalanan internasional ya, tidak hanya dari regulasi kita sebagai destinasi, tapi juga negara-negara lain sebagai generating region-nya gitu ya, sebagai negara yang atau region yang mengirimkan wisatawan itu mereka juga punya list tersendiri untuk berkunjung, sehingga increase-nya, peningkatan travel-nya, peningkatan perjalanannya tetap lebih tinggi pada domestic travel gitu, dibandingkan go to movies, concert, dan events, bahkan dibandingkan go to the mall gitu. Karena di dua ini memiliki cukup pasar tersendiri juga gitu ya. Untuk pergi ke movies itu kan nggak semua keluarga bisa karena masih punya anak kecil misalnya, atau konser atau events gitu, itu kan mungkin juga masih sangat spesifik gitu ya pasarnya. Go to the mall juga mungkin ini sebagian besar angkatan-angkatan muda ya yang lebih banyak untuk menghabiskan waktu ke mall, tapi secara menyeluruh di domestic travel ini yang paling tinggi angkanya. Kemudian ini pertanyaan untuk diskusi teman-teman. Kalau dilihat dengan gambar ini,
kalian ini ya yang bukan wisatawan Parubaya, saya akan menanyakan, lebih memilih di gambar yang sebelah kanan ini atau di gambar yang sebelah kiri? Preferensinya silahkan. Sebelah kanan, Bu. Kenapa Anur di sebelah kanan? Soalnya kalau dilihat kan yang sebelah kiri tuh kayak ramai banget. Terus sekarang kayaknya anak-anak juga lebih prefer ke tempat-tempat yang lebih indah dan sepi gitu daripada di keramaian. Daripada di keramaian ya. Atau juga mungkin di keramaian banyak yang merasa sepi ya. Iya. Oke. Terus mungkin kalau anak-anak kan kalau misalnya di alam-alam gitu kan juga lebih hemat gitu kan Bu daripada ke tempat-tempat yang ramai terus banyak ngeluarin uang gitu. Oke, ini menarik nih. Menarik karena kita sudah bisa katakanlah merevisi ya temuan riset yang tadi bahwa pangsa pasar pasca pandemi di wilayah yang mungkin di area yang perlu kedamaian, ketenangan itu biasanya untuk orang-orang yang parubaya karena mereka sudah cukup stres dengan kehidupannya gitu ya, merasa terisolasi dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan. Ternyata bahkan di mungkin kalangan kalian itu juga cukup memilih yang sebelah kanan, bukan hanya karena mungkin memilih yang lebih sepi off the beaten track sendirian, tapi tadi ada aspek untuk lebih hemat, karena kalau di alam itu tidak terlalu mengeluarkan banyak uang gitu ya. Jadi mungkin slow tourism itu bisa mungkin dibikin versi ekonomisnya ya, karena nanti kita akan diskusi bagaimana kemudian kemasan slow tourism kalau membutuhkan aspek-aspek yang nanti akan disebutkan gitu ya. Ada komponen-komponen yang perlu dipenuhi dalam slow tourism nanti. Dan kemudian ini slide-nya sama, kenapa diulang tadi ya? Ini yang menyusun saya, tapi kemudian finalisasinya tim Spada Dikti ya. Pertanyaan untuk diskusi juga. Sesuaikah gambar yang tadi ini pilihan kalian dengan apa yang mereka inginkan? Mereka ini adalah wisatawan pasca pandemi, yaitu trennya mereka memerlukan perjalanan yang santai. Masih nggak di antara kita yang pengennya perjalanannya cepat, yang penting check-in di beberapa tempat dalam waktu yang singkat, bisa Instastory, update gitu ya. Jadi kalau bisa dalam 2 hari misal ke 10 destinasi gitu, masih nggak ada tren yang seperti itu? Menurut teman-teman apakah masih ada atau sebagian besar sudah menyadari bahwa pengennya yang santai-santai aja? Kalau menurut kalian gimana? Secara empiris. Tadi udah jawab. Sepertinya kalau untuk pasca pandemi lebih ke yang santai-santai deh Bu. Soalnya sekarang kan juga kayak tren untuk cari hidden game gitu. Terus kayak tren-tren sekarang tuh lebih ke nyari tempat-tempat baru terutama yang di alam-alam gitu. Nyari tempat baru berarti ya highlightnya, dan mereka nyarinya yang hidden game. Sementara untuk nyari yang hidden game itu kan nggak mungkin tempatnya belum ada di katakanlah petunjuk ya di Google Maps tuh belum ada gitu. Jadi nyarinya benar-benar nyari sendiri ya dengan petualangan sendiri. Jadi memang perjalanan santai ini menjadi apa yang diinginkan para wisatawan pasca pandemi. Kemudian yang kedua ini cukup penting menurut saya karena kita bisa lihat trennya di media sosial juga. Ini dikatakan berdasarkan survei ini ya, wisatawan pasca pandemi ini justru mengalami JOMO gitu. Kalau sebelumnya kan orang-orang mengalami FOMO, fear of missing out, pengennya ngikuti tren. Kenapa kemudian ada kebun bunga di Jogja yang ketika dibuka secara umum dan viral terus jadi rusak karena orang-orang mengalami FOMO, fear of missing out. Ketika itu viral, semuanya pengen ke sana gitu. Tapi dikatakan di sini bahwa wisatawan pasca pandemi berdasarkan riset itu justru the joy of missing out. Jadi terserah apa yang ada di luar yang terjadi, saya mau santai aja, saya menikmati, nggak ikut tren juga nggak apa-apa, saya lebih menikmati, saya lebih menghargai apa yang saya alami sendiri dibandingkan dengan katakanlah tren-tren yang sekarang sedang berlaku gitu. Mungkin ini bisa dilihat di media sosial kalian ya, terutama pada pangsa pasar tadi di usia parubaya. Mungkin ini akan berbeda dengan kelompok
usia kalian ya, kelompok usia belasan tahun sampai 24 tahun. Tapi di usia yang tadi mengalami banyak depresi karena kesepian, itu mereka mulai the joy of missing out. Bahkan mungkin di usia kalian. Karena sebetulnya kalau tadi penekanannya adalah orang-orang paruh baya itu mengalami depresi dan kesepian, bahkan di angkatan kalian itu juga mungkin banyak yang mengalami depresi dan kesepian ya. Karena kan pandemi ini sangat mengikat pada bagaimana kita berinteraksinya pada media daring gitu ya, tidak berinteraksi pada orang yang beneran gitu ya, sehingga engagement kita, interaksi kita, kebutuhan kita untuk berinteraksi sebagai manusia itu tidak tersalurkan gitu. Jadi saya pikir bahkan di angkatan kalian juga mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya karakteristik slow tourism ini sangat dekat sekali tadi saya sampaikan dengan kebutuhan seorang manusia untuk bisa menikmati waktu leisure-nya demi apa? Recovery secara psikologisnya gitu, dan juga belajar secara kultur. Sehingga mereka tidak takut untuk tidak mengikuti tren. Mereka justru sangat menikmati the joy of missing out tadi ya. Dan yang ketiga, lebih suka mendukung wisata lokal gitu. Mungkin sekarang udah nggak tren lagi yang namanya ayo kita mungkin ke destinasi-destinasi yang ikonik yang kita bisa foto di landmark gitu ya, yang kayak aduh pengen ke Paris nih, aduh pengen ke Tokyo karena foto di sini gitu, atau kita pengen kemana karena pengen bisa foto di landmark ini seperti apa tren yang sedang selalu berkembang kayak gitu. Enggak lagi, tapi trennya lebih ke mendukung wisata lokal. Mungkin tadi Anur juga sudah menambahkan, pengennya itu nyari hidden gem, pengennya ke off the beaten track kayak gitu, sehingga wisata lokal ini mulai diangkat gitu ya, mulai dikuatkan. Kemudian suka lebih praktis, bawa barang yang lebih sedikit, gak mau yang kayak heboh-heboh kayak zaman sebelum kita pandemi ya, karena mungkin kita jadi terbiasa untuk merasa cukup, merasa mindful. Mungkin ada yang pernah dengar itu ya, merasa mindful, merasa ya udah kita jalan cuman ke situ aja kok, lagian ini juga cukup, bawa segini juga cukup, sudah nggak lagi relevan bawa yang heboh banyak. Yang penting adalah bawaan-bawaan yang esensial. Mungkin sekarang cukup bawa masker, cukup bawa hand sanitizer, mungkin hanya esensial ya, kayak daleman yang penting ganti, luaran ya udah gitu, yang penting ada jaket mungkin gitu ya. Jadi udah nggak lagi bawa jalan-jalan tuh yang banyak sekali bawaan barang bawaan kita gitu. Apa yang bisa kita respon dengan tren seperti itu? Kemudian Indonesia dan beberapa negara lain ya mengadopsi adanya konsep slow tourism untuk tadi strategi recovery pertama untuk pariwisata. Dari mana kemudian slow tourism itu berasal? Sebetulnya slow tourism ini sudah sebentar. Ini kok di tempat saya muncul peringatan karena sudah mau habis waktunya. Kalian ada yang pernah nyoba pakai Zoom-nya UGM nggak? Bukannya harusnya udah bisa 2 jam ya? Saya udah nyoba, Bu, dan bisa kok, Bu, unlimited waktu. Oke, kok di tempat saya masih ini ya 40 menit. Mungkin ini kan belum habis, masih 10 menit lagi. Iswan bisa bantu untuk buat link nggak pakai akun UGM-nya Iswan? Nanti boleh, Bu. Ditaruh di chat room gitu ya, chat room Zoom yang ini. Nanti kita pindah ke sana kalau ini pas sudah habis, karena tinggal 9 menit. Dibantu tolong ya Iswan ya. Siap, Bu. Oke. Makasih. Oke, saya lanjutkan. Slow tourism ini tuh munculnya sudah lama sekali justru di Italia. Ada yang tahu nggak kenapa slow tourism muncul di Italia? Kenapa Yang Italia? tentang McDonald, Bu. Gimana Asti? Yang tentang McDonald itu bukan, Bu? Betul. Karena gimana, bisa dilanjutkan mungkin tentang McDonald, bisa dilanjutkan, ada yang bisa diingat mungkin Asti? Penolakan dari slow food itu yang ada di Italia, yang tepatnya di Roma. Lalu penolakannya akibat makanan tradisional di sana mungkin jadi kurang laku dengan adanya McDonald, mungkin seperti itu, Bu, yang saya ketahui. Oke, ada yang lain mungkin? Kenapa kemudian munculnya di Italia? Terima kasih Asti. Kenapa kemudian munculnya di Italia? Ada yang tahu? Ingin menambahkan poinnya mungkin.
Silakan lagi. Jadi sebentar, sorry. Suara saya terdengar Bu Intan? Tadi soalnya agak patah-patah. Aman. Itu kan slow food fenomena di Italia kan tahun 80-an ya Bu Intan. Itu tuh ada tokoh masyarakat sepertinya, I guess, seperti kayak namanya Carlo siapa, itu protes against fast food chain yang muncul di Italia karena orang cenderung makan yang kayak cepet-cepet, yang kayak McD gitu, McDonald's, dibanding enjoying traditional cuisine-nya Italia yang kayak beneran kalau orang ke Italia kan makanannya sangat ini ya Bu Intan, yang kayak spesial seperti itu. Itu jadi awalnya adalah kayak movement protes dari benar namanya Carlo Petrini, iya Carlo Petrini, kalau nggak salah. Oke. Mungkin seperti itu, tambahin aja. Terima kasih Lazori. Lazori dan Asti ini membaca di mana nih? Atau pernah ada di Italia? Saya mungkin nonton dari ini sih Bu Intan, dari dokumenter yang Behind McDonald's atau something seperti itu. Oke. Asti, dari mana Asti dengarnya Asti? Kemarin cari-cari tentang slow tourism, itu materinya ada tentang slow, yang pertama kali muncul di layar Google itu ada slow food gitu Bu. Terus saya klik, pertama kalinya itu dari Italia, tentang McDonald. Kemarin berarti Asti udah mulai cari-cari slow tourism. Ini karena apa? Karena ada mata kuliah hari ini kah? Atau? Iya Bu, lihat di RPKPS. Oke, ya baik. Betul teman-teman ya. Jadi slow tourism ini berasalnya dari Italia. Justru menariknya ini berasal dari aktivitas atau gerakan-gerakan sosial masyarakat yang untuk melawan adanya gempuran McDonaldisasi, gempuran westernisasi. Italia udah western, tapi mereka anti western yang lain gitu. Dan ini yang mungkin nanti kita perlu tanggapi secara kritis di Indonesia, karena konsep slow tourism ini munculnya dari Italia. Apakah kompatibel dengan Indonesia, dengan kultur-kultur yang ada di Indonesia? Ini masih 5 menit, kita pindah ke link yang diberikan ke Iswan dulu ya, karena saya khawatir mendadak keputus terus nanti malah kurang enak sebelum saya membacakan sejarahnya atau menjelaskan sejarahnya secara umum. Silakan ke link yang Iswan berikan ya. Baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Iswan. Saya lanjutkan lagi ya. Oh, host participant. Iswan boleh minta bantu saya dijadikan co-host nggak? Saya nggak bisa share screen. Sudah Bu. Oke, terima kasih Iswan. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Secara sejarah, itu tadi munculnya dari Italia, bahwa ini justru berasal dari aktivis-aktivis sosial masyarakat yang merasa resah kalau ada jenis-jenis makanan yang berasal dari kultur lain yang tidak relevan dengan kulturnya, itu nanti akan malah menggempur dan mungkin mengalahkan kultur dari mereka. Nah, yang unik
masyarakat Italia ini sangat bangga akan makanannya. Mungkin saya pernah menyampaikan ini ya di kelas pengantaran pariwisata ya. Aduh. Sangat bangga akan makanannya. Mungkin sama, ada sedikit kemiripan dengan kita. Bagaimana itu justru memiliki kekayaan budaya berupa makanan. Makanan itu kan warisan budaya ya, yang sangat terkenal warisan budaya makanannya yang sangat enak gitu ya, dan kesadaran yang mungkin cukup berbeda dengan apa yang dimiliki orang-orang Italia. Jadi kita sama-sama punya resources terkait dengan makanan yang sangat kaya raya, yang bumbunya yang sangat menggambarkan kultur dari suatu wilayahnya, tapi kesadaran untuk membela, melindungi makanan sebagai warisan budaya itu belum sepenuhnya ada di diri kita. Justru itu baru munculnya yang cukup mengemuka itu tadi di Italia. Jadi ini berasal dari gerakan slow food ya, betul tadi diinisiasi oleh Carlo Petrini ini di tahun 70-an 80-an gitu. Jadi mereka ingin tetap menomorsatukan apa yang disebut dengan makanan tradisional mereka, karena mereka percaya makanan tradisional mereka itu dibuat tidak bisa dengan buru-buru, justru dengan lambat, dengan menikmati prosesnya, dengan menjalani semua proses yang mensyaratkan makanan itu ada sampai berada di meja mereka gitu ya. Sehingga munculnya istilah slow food untuk mempertahankan makanan tradisional mereka ini merupakan sebagai sebuah counter attack dari adanya McDonaldisasi, adanya banyak sekali McD, KFC dan restoran-restoran fast food lain yang mulai mengemuka di berbagai macam belahan dunia. Kalau teman-teman perhatikan mungkin di kita itu kan jangan usah tanya lagi, depan kosan kalian juga mungkin udah ada McD gitu ya, bahkan kita punya McD versi kearifan lokalnya sendiri gitu. Berbagai macam fried chicken yang kita kelola dan jadi banyak food stall yang menjual kultur mereka ya melalui makanan fast food itu tadi. Tapi kalau di Eropa secara umum ya, Italia dibandingkan dengan Spanyol, dibandingkan Jerman, terutama bandingkan sama Jerman. Bahkan di Jerman jauh lebih mudah ditemui makanan fast food itu. Di Jerman jauh lebih mudah ditemui KFC, kalian mau makan itu lebih gampang. Di Belanda juga iya, ada di kota-kota besarnya, tapi di Italia bahkan di kota besarnya belum tentu ada karena ini. Mereka punya perjuangan yang cukup kuat untuk melakukan kampanye slow food ini. Yang nanti kita lihat pada perkembangannya, teman-teman, kampanye slow food ini ternyata banyak sekali kajiannya ya, ternyata sangat dekat atau sangat berbau politis pada perkembangannya sekarang. Karena ini kemudian menjadi kampanye yang sangat eksklusif gitu ya. Ini menjadi kampanye yang sangat berbau ketokohan tadi ya, tokohnya Carlo Petrucini tadi ya. Dan dalam perkembangannya dia community ya, slow food community. Restoran bisa masuk ke dalam slow food community tersebut. Ada biaya yang harus dibayar, kemudian informasi yang mereka berikan juga sangat terbatas gitu ya. Ini berdasarkan riset yang mahasiswa saya lakukan ya, bimbingan saya lakukan. Ada 2 mahasiswa saya melakukan bimbingan saya melakukan riset terkait slow food karena slow tourism, karena salah satu riset interest saya memang juga di slow tourism gitu. Dan temuannya ini dua-duanya sedang mau publish gitu ya di jurnal internasional. Temuannya ini cukup menarik karena ternyata apa yang terjadi di kita gitu ya, apa yang terjadi di Indonesia, slow tourismnya ini bisa jadi tidak diakui dalam komunitas slow tourism dunia, karena memang sejak awal ini berangkatnya dari aktivisme pergerakan dan itu hanya bagi kelompok orang. Dia menyuarakan awareness terkait dengan makanan tradisional, tapi ternyata definisi tradisional itu sangat terbatas pada bagaimana mereka melihat itu tradisional. Apa yang dimiliki oleh kita bisa jadi tidak masuk ke dalam kategori mereka, sehingga tadi itu sangat berbau politis sebetulnya gitu ketika ditelusuri lebih lanjut. Tapi ini kita akan belajar tentang ininya dulu, tentang
teman-teman yang lain belum di ACC. Oke. Kalau Iswan bisa membantu untuk ACC, di ACC-nya nggak apa-apa, di saya tuh baru kelihatan kalau diklik malahan Iswan. Makasih ya. Mohon maaf Bu, tadi hostnya udah saya pindahin ke ini. Jadi jadi Iswan nggak bisa jadi host lagi ya? Oke. Jadi itu aja Bu, kan di menu Zoom tuh ada security, di security tuh ada enable waiting room, terus kan ada tanda checklist, itu diklik aja Bu, soalnya baru nanti dia bisa waiting roomnya hilang gitu. Terima kasih Tania. Oke, ini biasanya urusannya Mas Udin ya, admin prodi, jadi saya nggak terlalu aware. Terima kasih banyak. Ini dari pertemuan awal kita di Zoom yang link awal kok cuma 50 mahasiswa ya, yang 4 mahasiswa kemana ya? 54 kan ya kalian ya? Coba diinfokan teman-temannya ya. Karena mata kuliah ini menghitung presensi. Kemudian dari slow tourism saya lanjutkan ya, dari slow food berkembang menjadi slow cities. Jadi tahun 99 itu banyak sekali para urban planner ya, para perencana kota itu mereka menerapkan pengembangan dari slow food ini ke dalam slow cities. Gimana caranya kita menciptakan kota dengan tata ruang yang bisa membuat warganya itu hidup lebih berkualitas melalui peningkatan untuk menikmati masa luangnya, sehingga taman-taman kota dibuat, kemudian trek-trek untuk bersepeda itu dibuat di berbagai macam wilayah gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk untuk mengupayakan slow cities. Nah, dari slow cities ini kan berarti ada 2 komponen ya, sudah ada slow food, sudah ada slow cities sebagai salah satu atraksi ya untuk leisure gitu, destinasi untuk leisure. Kemudian muncullah slow tourism ini menjadi istilah dalam pengembangan slow, dalam pengembangan konsep slow yang paling akhir itu justru slow tourism. Ini ada di buku ya, Robinson, Hitman, dan Dike, ini edited volume tahun 2011. Kalau teman-teman mencari referensi dan tidak bisa menemukan, bisa langsung PM saya ya. Kayak kemarin Iswan mencoba mencari referensi tapi nggak ketemu, nanti saya sampaikan linknya atau nanti mungkin langsung bukunya gitu. Kemudian berangkat dari slow tourism tadi, kita kenal juga dengan istilah yang identik mirip ya, namanya slow travel. Slow travel itu mirip dengan slow tourism, slow mobility, atau soft mobility yang diasosiasikan pada upaya untuk mendorong praktik low carbon travel dan sebagai bentuk respon dari overtourism. Jadi tadi kita berangkat dari awal bahwa slow tourism ini menjadi salah satu pariwisata alternatif. Nah, pariwisata yang lebih generalnya itu apa ya? Tadi ada mass tourism, ada overtourism. Kita minggu depan belajar overtourism. Nah, lawan dari overtourism ini sebetulnya slow travel yang menekankan pada bagaimana caranya kita supaya tidak berkontribusi dalam penciptaan atau produksi karbon akibat mobilitas kita, sehingga ada spesifik istilah yang menyebut dengan slow travel. Jadi slow travel ini sebetulnya tidak sama, hanya identik dengan slow tourism, tapi slow travel adalah salah satu bagian dari slow tourism. Bisa dipahami nggak di sini teman-teman? Jadi di dalam slow tourism itu ada di dalamnya mungkin tadi ya slow food, ada juga slow attraction atau slow activities, ada juga tadi slow cities ya, menjadi salah satu komponen dalam juga. Nah, salah satu cara untuk melakukan aktivitas pariwisata tadi ya, slow tourism activities gitu ya, yang slow itu dengan cara slow travel juga. Movement-nya atau mobilitasnya ketika dia menerapkan slow, maka dia disebut slow travel. Tapi it doesn't necessarily mean it's slow tourism, karena slow travel hanya menjadi salah satu bagian dari slow tourism. Bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian kerangka konseptual yang menawarkan metode alternatif perjalanan wisata di mana wisatawan lebih santai dalam melakukan perpindahan. Jadi slow travel itu memang menekankan mobilitas yang lebih tenang, lebih santai, mobilitas low karbon. Makanya slow travel biasanya diidentikan dengan kita bersepeda di destinasi atau kita memilih tiket pesawat yang lebih minimum emisi karbon. Kan ada ya, green ticket biasanya itu lebih mahal.
Dan di dalam slow travel ini juga mensyaratkan adanya perpindahan yang lebih slow, yang lebih santai, nggak usah buru-buru dari satu destinasi ke destinasi lain tuh pengennya cepat pakai kereta cepat gitu ya. Itu bukan slow travel, tapi slow travel tuh ya slow aja. Bahkan mungkin dia menikmati jalan kaki gitu ya, yang seminimal mungkin kita mengeluarkan emisi karbon, tapi juga semaksimal mungkin kita mendapatkan experience dan juga engagement dengan kultur lokal. Kemudian tinggal lebih lama di destinasi, ya, jadi durasi ditekankan juga di situ, menekankan pada pengalaman wisatawan menjelajah dan berinteraksi intensif dengan host serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi memang kenapa slow tourism disebut sebagai wisata alternatif, karena pada praktiknya ini tujuannya untuk keberlanjutan lingkungan juga, begitu teman-teman. Kemudian di sini pakai slash meskipun berbeda ya, tapi ini pakai slash untuk merepresentasikan hal yang tadi, movement-nya itu slow. Berbeda dengan mass tourism dan bahkan berbeda juga dengan unconventional tourism. Jadi unconventional tourism itu grup-grup wisata alternatif lain seperti ekowisata, proper tourism, dan responsible tourism. Karena pada slow tourism lebih menekankan pada keputusan etis dari wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Begitu. Jadi, apakah ekowisata, apakah proper tourism, apakah responsible tourism itu bisa dilakukan dengan slow tourism? Caranya bisa. Tapi apakah selalu mereka itu dilakukan dengan konsep slow tourism? Ekowisata apakah selalu slow? Tidak selalu. Ekowisata apakah atau proper tourism apakah selalu slow tourism? Tidak selalu. Responsible tourism apakah slow tourism? Tidak selalu. Makanya slow tourism ini berbeda dengan wisata alternatif lain. Meskipun mungkin tujuannya sama, untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan. Bisa dipahami di sini, teman-teman. Jadi slow tourism ini cara, ya, konsep yang menekankan pada cara untuk berwisata yang lebih menikmati waktu, mobilitasnya lebih slow. Ekowisata juga pariwisata alternatif. Proper tourism itu pariwisata alternatif. Responsible tourism pariwisata alternatif. Tapi bisa dilakukan dengan cara yang mungkin tidak slow. Gitu. Tidak menekankan pada interaksi dengan host. Gitu ya teman-teman. Sehingga ini berbeda. Ini secara konsep dan behavior, turis behavior karakteristik. Dengan demikian, tidak hanya secara konsep dan secara cara, karakteristik perilaku wisatawannya itu juga berbeda. Di sini, secara perilaku wisatawan digambarkan bahwa conventional tourism atau mass tourism memiliki karakteristik yang cukup mirip mungkin dengan unconventional tourism atau special interest tourism atau wisata alternatif lain. Makanya tadi saya sampaikan, bisa jadi dia bentuknya ekoturism. Tapi cara berwisatanya dia fast travel, fast tourism. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kenapa bisa kayak gitu kira-kira teman-teman? Kenapa wisata alternatif lain dia belum tentu slow tourism? Bisa jadi dia fast tourism atau fast travel. Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Izin masuk, Bu. Silakan. Menurut saya sendiri kenapa wisata minat khusus itu belum tentu slow tourism, karena wisata minat khusus itu kan banyak macamnya, Bu. Misalnya ada sport tourism, ada wisata alam, ada ekowisata, dan beberapa alternatif wisata lainnya juga masuk. Nah, dalam situ belum tentu wisatawan spend waktu lebih lama pada jenis wisata tersebut. Tetapi pada slow tourism atau slow travel itu diupayakan agar wisatawan itu bisa berbaur pada masyarakat, menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan masyarakat, terus bisa lebih kayak mendukung terhadap lingkungan gitu. Jadi seperti yang Ibu tadi bilang, tidak menyebabkan
polusi dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Iswan. Iya, tadi Iswan sudah menyampaikan ya teman-teman bahwa slow tourism ini memang belum tentu ada pada wisata alternatif lain tadi kayak di sport tourism itu kan wisata special interest ya dan wisata alternatif gitu. Tapi dia belum tentu menerapkan slow speed ya, kecepatan yang lambat gitu, kecepatan yang lebih pelan gitu tuh belum tentu. Dan termasuk wisata alternatif lain mungkin kita bisa lihat pro tourism itu kan tujuannya untuk memberikan katakanlah kontribusi kepada destinasi yang atraksinya adalah tadi ya pro tourism itu kan pro terhadap komunitas di destinasi tersebut yang miskin gitu ya, sehingga pro tourism itu bertujuan untuk berkontribusi secara langsung kepada komunitas yang miskin itu secara ekonomi. Nah, apakah bisa dilakukan dengan slow tourism? Bisa, tapi bisa juga sebagian besar praktiknya mereka itu prinsip yang digunakan adalah prinsip fast tourism, yang penting kontribusi ekonominya nyampe. Walaupun mungkin engagement-nya nggak terlalu, interaksinya nggak terlalu, penikmatan durasi wisatawan itu tidak panjang gitu. Jadi ini konsep dan tourist behavior karakteristiknya cukup berbeda ya teman-teman. Di sini saya melihat, kita bisa melihat dengan kritis juga, saya melihat mulai muncul indikasi bahwa slow tourism dan slow travel ini jadi seolah-olah secara etis, secara kedudukan dia seperti lebih tinggi, lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan special interest tourism yang lain, mass tourism yang lain. Tapi apakah kemudian dalam praktiknya seperti itu gitu? Ini nanti kita bisa selidiki di berbagai macam destinasi, di berbagai macam konteks budaya yang berbeda, gitu. Kemudian konsep slow tourism ini tentu saja menekankan kualitas pengalaman dibandingkan dengan kuantitas pengalaman, sehingga tadi saya juga sampaikan bahwa ini sudah pada slow tourism tidak berlaku, namanya kita check in di berbagai macam destinasi dalam waktu yang singkat yang mungkin bisa untuk update di sosial media ya, bukan seperti itu. Tapi dia sangat menekankan pada bagaimana pengalaman dan kualitas yang bisa diperoleh oleh mereka selama berperjalanan. Kindle-nya nggak? Kindle-nya di mana? Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini slow tourism memiliki beberapa karakteristik ya teman-teman. Jadi budaya lokal. Komponen budaya lokal pada slow tourism itu ditonjolkan untuk memperlihatkan apa yang kita miliki dan apa yang perlu kita berikan kepada wisatawan untuk bisa dipelajari, katakan seperti itu, bisa menjadi pengalaman bagi mereka. Kemudian sejarah itu juga aspek untuk membentuk kualitas pengalaman, sejarah dari suatu destinasi. Dan yang terakhir aspek lingkungan yang sangat ditekankan untuk bisa memberikan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan. Yang perlu kita ketahui adalah kesempatan untuk terlibat dan berinteraksi dengan warga lokal, nilai sosial yang baru, dan keberagaman. Sehingga wisatawan memang pada slow tourism itu ditekankan untuk bisa tidak hanya berinteraksi tapi terlibat langsung pada budaya, pada sejarah, pada lingkungannya, sehingga dia bisa belajar tentang nilai-nilai sosial yang baru dan juga keberagaman yang mungkin value secara budaya itu berbeda antara host dan guest-nya. Begitu. Kemudian slow tourism pada konsep kita pada akhirnya diadopsi pada berbagai macam aspek yang kita miliki. Yang pertama interaksi. Di Jawa kita punya istilah serawung. Ada yang pernah dengar serawung nggak? Mungkin orang yang luar Jawa ada yang tahu nggak serawung itu apa? Ada yang tahu teman-teman yang di luar Jawa serawung itu apa? Kayak bincang-bincang gitu nggak sih, Bu? Bincang-bincang. Oke, terima kasih Iswan. Orang yang Jawa nih, saya mau tanya. Bisa dijelaskan nggak ke temannya, serawung itu apa?
Izin menjawab Bu Intan. Silakan. Serawung tuh lebih kayak ke kumpul-kumpul gitu, ngobrol atau nanti ya intinya ngobrol gitulah, ngobrol bareng-bareng sekelompok gitu, aktivitas kelompok. Oke. Aktivitas kelompok ya kalau menurut Lazuardi tadi ya. Jadi di kita itu kita punya bagaimana penekanannya pada interaksi, pada pergaulan, bergaul sebenarnya Serawung itu kan, supaya kita bisa bergaul dan mengenal lingkungan sosial di sekitar kita. Jadi ini yang kemudian muncul dan diadopsi pada konsep slow tourism di kita, bahwa wisatawan itu diposisikan bukan hanya sebagai orang atau outsider yang datang dengan membawa uang, tapi dia adalah makhluk sosial yang lain yang juga bisa dan layak untuk kita masukkan dalam pergaulan sosial kita sebagai host. Begitu. Jadi di dalam slow tourism yang kita adopsi, interaksi itu muncul melalui Serawung dengan masyarakat lokal, dan masyarakat lokalnya yang mau terbuka untuk berinteraksi dan tadi terlibat dan melibatkan dua komponen sosial tadi ya, dua makhluk sosial yang berasal dari kultur berbeda begitu. Kemudian konsep yang kedua ini lokalitas. Lokalitas ini kemudian yang terkait dengan adanya slow food atau makanan-makanan tradisional yang ditekankan begitu. Dan lokalitas ini mengenali tempat, mengenali kuliner, budaya, dan juga manusianya. Jadi tidak hanya pada makanan ya, aspek lokalitas yang bisa kita tonjolkan, tapi bagaimana tempatnya, budayanya, dan manusianya. Selanjutnya adalah ketenangan dan makna sebenarnya ini. Jadi pada slow tourism itu ada aspek perenungan. Bagaimana wisatawan pada titik tertentu dia memiliki waktu untuk merenung bagi dirinya sendiri. Dia bisa menemukan makna baru bagi dirinya sendiri setelah berperjalanan. Jadi ini yang mungkin cukup berbeda dengan wisata yang lain. Kita nggak mungkin sempat ketika mungkin masuk ke travel package yang mass gitu ya, ke Borobudur misalkan rombongan piknik berapa? 180 orang. Ada nggak waktu untuk merenung? Yang ada di buru-buru ya, ayo kita udah langsung beli oleh-oleh, kita setelah ini mau ke misalnya Prambanan. Itu yang sering terjadi ya, setidaknya pengalaman saya pribadi ya selama mengikuti mungkin study tour gitu ya selama ini, atau mungkin tur-tur yang berkelompok gitu. Tapi pada slow tourism ini muncul waktu di mana kita bisa mendapatkan makna hidup, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan aspek-aspek perenungan. Dan yang ini terakhir ada waktu, menikmati nilai waktu. Jadi di situ lebih bisa menghargai, oh ternyata waktu itu sangat sangat bisa membuat leisure ya tepatnya, sangat bisa membuat kita menjadi lebih sadar, lebih sehat secara psikologis gitu ya, terutama biasanya orang-orang yang berada di kota besar ya, orang-orang yang berada pada lingkungan hidup yang cukup cepat. Ini orang-orang yang di kota-kota metropolitan ini mungkin sangat mengalami, bahkan di jalan aja pengen cepet-cepet gitu, semuanya diklakson-klakson, semuanya kayaknya rusuh ya. Tapi pada slow tourism ini penghargaan terkait waktu itu jauh lebih ditekankan. Karakteristik dari slow tourism ini, cara melakukan perjalanannya ini bisa dilihat secara gambar, dia low carbon emission ya. Kemudian kecepatan perjalanannya rendah karena dia slow travel, jadi pelan-pelan gitu ya, menikmati. Kemudian pengalaman perjalanannya melalui kata tadi Serawung dan interaksi sehingga membentuk pengalaman dalam perjalanan. Dan aspek kesadaran lingkungannya ini juga mencakup di dalamnya, karena dia sadar lingkungan tidak hanya lingkungan secara ekologis tapi lingkungan sosial teman-teman, karena tadi melalui interaksi juga gitu dengan masyarakat lokal. Dan karakteristik yang terakhir, adanya rasa dari sebuah tempat karena dia tadi habis merenung. Jadi tidak hanya memiliki pengalaman terkait pengalaman budaya, tapi dia punya rasa. Tempat ini tuh ada rasanya jadinya. Mungkin kayak teman-teman
akan lebih ketika kita lebih menikmati suatu tempat, suatu saat kita kembali ke tempat tersebut mungkin masih dengan rasa yang sama seperti dulu walaupun orang-orangnya beda. Ya nggak? Sekarang, ketika kalian dengan kecepatan perjalanan yang sangat rendah pasti ya, kalian tinggal di Jogja selama 3 tahun ke depan untuk kuliah, kalian punya durasi yang cukup panjang di situ, akan membentuk rasa nggak? Akan membentuk memori nggak? Nah, ketika itu terjadi, suatu saat kalian keluar dari destinasi tersebut ya, keluar dari Jogja katakanlah, kembali ke Jogja mungkin rasanya akan tetap sama karena punya memori yang sama, tapi meskipun dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Jadi rasa dari sebuah tempat ini muncul ketika kita spending lebih banyak waktu. Keinginan perjalanan wisatawan lebih ingin yang kecil grupnya, kemudian lebih bervariasi pengalamannya, lebih berkelanjutan, lebih aman secara tadi ya, secara higienitas, secara kesehatan, dan lebih off the beaten track tadi, lebih hidden gem kalau bahasa kalian. Jadi ini keinginan perjalanan wisatawan yang kita perlu tangkap di pasar, dan ini sangat dekat dengan tadi karakteristik yang ada di slow tourism. Dan ini kita bisa lihat secara kontekstual di Indonesia, ada beberapa sebetulnya destinasi-destinasi yang sudah mulai menekankan adanya karakteristik slow tourism di beberapa destinasi. Di Dusun Butuh di Magelang, ada yang dari Magelang nggak? Ada yang dari Magelang atau mungkin udah pernah ke Dusun Butuh? Belum pernah ya? Coba nanti setelah ini teman-teman lihat di Dusun Butuh di Magelang atau disebut dengan Nepal Van Java, ada apa di sana? Apa yang terjadi di sana? Mungkin teman-teman ini bisa untuk jadi inspirasi nulis esainya besok ya. Siapa tahu di wilayah kalian ada yang mirip seperti ini. Kemudian di Kopi Ampirono di Kulon Progo. Ada juga di Swarga Bumi Borobudur. Ini memiliki karakteristik yang mirip dengan tadi slow tourism gitu ya. Tapi belum disebut sebagai slow tourism. Nanti kalian bisa lihat karakteristik apa yang melekat pada 3 destinasi tersebut gitu. Ini tadi hampir mirip ya penjelasannya dengan yang tadi. Hanya mungkin yang berbeda perjalanan wisata dilakukan secara individu maupun kelompok kecil yang memanfaatkan kendaraan pribadi dengan mendatangi tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Memang ini menjadi karakteristik kita sebetulnya penggunaan kendaraan pribadi itu bukan karena kita pengen slow tourism juga ya kalau kita secara umum, tapi karena public transport kita memang tidak memadai untuk bepergian. Sehingga ini juga masih perlu kita lihat lebih jauh sebetulnya. Karakteristik wisatawan kita terus dipilih kita untuk mengarah kepada karakteristik slow traveler, slow permintaan pasarnya. Jadi potensi penerapan slow tourism dan slow travel ini ditinjau dari tren perjalanan wisata sebagai bagian dari demand. Gitu. Jadi apakah demand tersebut itu bisa diterapkan? Kita perlu lihat bahwa ada nggak sih kantong-kantong pasar wisata yang bersifat lokal di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman ingin menerapkan, mau lihat slow tourism deh untuk isinya di sekitar destinasi kita lihat ada nggak tempat-tempat atau pasar wisata di sekitar kita yang bisa berbau-bau lokal yang bisa kita tawarkan. Kedua, cenderung pada pengertian dan aktivitas leisure, bukan wisata murni. Jadi tadi ditekankan bahwa keyword leisure itu muncul berkali-kali pada slow tourism karena memang penekanannya pada kualitas pengalaman dan durasi perjalanan yang cukup panjang. Jadi, apakah ada destinasi sekitar kita gitu ya, mulai dilihat teman-teman silakan di kota kalian masing-masing yang bisa menawarkan leisure. Ya makanya tadi ada yang kedua slow cities ya pada sejarahnya. Karena mereka menekankan leisure supaya warga lokal di slow city tersebut itu bisa lebih memiliki kehidupan yang berkualitas untuk memanfaatkan leisure-nya yang berkualitas. Produk yang digemari bukan hanya aktivitas dan view Instagramable, tapi juga menjaga ruang-ruang interaksi gitu. Jadi ada nggak tempat leisure yang bisa untuk interaksi dan pertukaran budaya terjadi antara wisatawan dan juga host gitu. Dan eksplorasi tempat-tempat baru untuk dikunjungi menjadi tren yang masif untuk dilakukan. Kita perlu menyadari hal ini ya teman-teman.
tadi juga sudah disebutkan di awal, tren pasar yang seperti itu memunculkan destinasi-destinasi yang mungkin menjadi tempat baru yang bisa ditawarkan kepada wisatawan, yang bisa menawarkan leisure dan juga tadi ruang-ruang interaksi. Mobilitas wisatawan lebih lambat dan juga jumlah kunjungan harus dibatasi dengan pertimbangan protokol kesehatan. Tapi tidak hanya protokol kesehatan dalam hal ini, lebih ke kualitas pengalaman. Kalau rame itu kan nggak bisa memberikan kualitas pengalaman juga. Dan tadi ya, jadi sifat perenungannya ketika rame kan nggak muncul gitu. Sehingga memang sangat-sangat niche gitu ya. Di sini kita bisa lihat pasar-pasar slow tourism ini pasar niche. Pasar yang sangat kecil, dia pasar yang sangat berkualitas, orang yang perlu punya cukup uang, mereka punya cukup waktu, mereka membutuhkan tadi leisure, mereka cukup aware terhadap kesehatan mentalnya gitu. Jadi ini sangat dekat sekali gitu dengan tadi kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang memiliki mungkin memiliki apa ya, bukan masalah tapi mungkin kebutuhan psikologis melalui di perjalanan gitu. Tantangannya di Indonesia, ketersediaan amenitas terutama dalam bentuk fasilitas ruang interaksi dan jasa pelayanan boganya atau food and beverage-nya itu masih belum mencukupi teman-teman. Karena memang ini konsep baru ya. Tapi ada nggak? Udah ada gitu. Teman-teman silahkan kalau yang sekarang di Jogja bisa cari tahu. Ada beberapa destinasi-destinasi yang bisa, walaupun mereka tidak mengkonsepkan dirinya sebagai slow tourism, tapi karakteristiknya sudah mencakup semuanya slow tourism. Misalnya, kalian pernah dengar Bumi Langit? Bumi Langit Institute? Di Jogja ada yang pernah dengar nggak Bumi Langit Institute? Orang Jogjanya? Belum pernah dengar ya, mungkin ya. Nanti silakan selain teman-teman cari tahu Bumi Langit Institute. Dia sebenarnya bukan destinasi wisata. Dia tujuan pendiriannya bukan untuk pariwisata. Tapi kemudian dikunjungi oleh banyak orang, akhirnya aktivitas wisatawan, maksudnya banyak, udah frekuensinya sering ya, dan cukup terkenal, akhirnya aktivitas wisatawan tersebut tumbuh, aktivitas wisatawan di tempat tersebut tumbuh, dan menjadi salah satu menurut saya akan menjadi cikal bakal slow tourism. Ini masuk juga ke dalam riset saya, mungkin nanti kalau udah jadi risetnya akan saya share dalam riset saya. Kemudian ada ketersediaan papan informasi dan pengelola yang standby di lokasi ya, ini belum ada di tempat kita. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi ini juga belum terlalu, ini udah mungkin muncul banyak gitu ya, tapi justru dengan banyaknya aktivitas ketersediaan infrastruktur telekomunikasi itu, apakah kemudian bisa memberikan pengalaman yang berkualitas untuk aktivitas slow tourism gitu? Karena yang dibutuhkan kan interaksi ya, tapi ketika banyaknya wifi gitu, apakah nanti akan terjadi interaksi antara wisatawan dan juga hostnya? Kemudian penjaminan penerapan protokol SOP kesehatan yang ketat gitu. Dan ini cara yang bisa ditempuh gitu ya. Bagaimana caranya? Siapa aja yang bisa terlibat dalam perumusan? Sebenarnya konsep yang ini di slide ini itu bisa diterapkan pada wisata alternatif lain teman-teman. Jadi tidak hanya slow tourism khusus untuk slide ini ya, tapi juga di konsep-konsep yang lain, cara untuk menerapkan salah satu bentuk pariwisata itu bisa melihat aktor-aktor yang mungkin bisa digandeng gitu ya. Utamanya dalam slow tourism ini kan melibatkan aktor budaya, karena memang menekankan pada bagaimana caranya interaksi itu muncul dan pengalaman itu muncul melalui aktivitas budaya dan kebudayaan yang mereka miliki. Akhirnya perlu untuk dilihat tourism social practice perspektif dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani ya di sekitar kita ini, kelompok lansia, perwakilan kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, serta kelompok masyarakat miskin. Ini justru perlu untuk ditanyakan, karena konsep-konsep terkait slow tourism ini, pengalaman yang ditawarkan bisa jadi muncul dari para tokoh ini. Jadi atraksi dan narasi yang ditawarkan itu bisa muncul dari apa yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ini. Mereka bisa belajar banyak hal dari kelompok-kelompok ini. Dan ini langkah-langkah selanjutnya setelah tadi ya diskusi dengan kelompok,
ini bisa secara teknis apa saja yang bisa dikembangkan. Implementasi slow tourism atau slow travel itu bisa dilihat pengelolaan potensi sumber daya pariwisatanya nanti seharusnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, infrastruktur fisiknya sudah ada atau belum. Tadi infrastruktur fisik misalnya kalau misalnya mau bentuk slow travel pakai sepeda, bagaimana? Udah terwujud belum? Kalau mau membentuk tempat tadi, bagaimana caranya wisatawan supaya bisa merenung? Infrastruktur fisik apa yang bisa kita siapkan? Misalnya gitu. Promosi dan pemasarannya seperti apa? Sudah sesuai belum untuk menarget pasar-pasar potensial yang bisa sesuai dengan slow tourism? Dan ini ada 3 hal yang bisa ditempuh. Penyepakatan arah pengembangan pariwisata di suatu desa, tidak hanya desa wisata, di suatu destinasi. Kemudian penyediaan sumber anggaran dan pendanaannya. Ada apa enggak nih untuk pengembangan slow tourism? Yang terakhir tahapan pelaksanaan program dan indikasi kegiatannya. Ini sebenarnya sudah sangat teknis ya teman-teman dalam pengembangan slow tourism. Jadi silahkan nanti bisa kalian adaptasi ketika kalian melihat destinasi di sekitar kalian. Ini desa wisata Sriharjo yang memang dikembangkan untuk slow tourism di tahun pertama kedua kita, teman-teman. Jadi ini wisatawannya sudah bersepeda ya. Ini bulan Maret harusnya bulan peluncuran paket wisata ini pertama kali dan mungkin akan jadi paket wisata pertama di Indonesia yang bertema slow tourism. Wisatawan menikmati pemandangan alam, wisatawan belajar budaya, wisatawan belajar tentang tanaman-tanaman yang organik. Seolah-olah seperti desa wisata pada umumnya ya, tapi yang berbeda di sini adalah konsep yang ditawarkan. Ini yang menjadi berbeda dengan desa wisata lain. Nanti paket-paket wisatanya pun juga paket-paket wisata yang slow, gitu, menekankan pada kualitas pengalaman dan juga durasi yang cukup lama untuk bisa berinteraksi dengan hostnya. Yang kedua ini slow food, ini ada di Arista Garden. Teman-teman bisa cari Arista Garden itu di mana, kenapa bisa disebut slow food gitu ya. Mereka semua makanan yang ada di sini itu locally resourced. Jadi sebagai salah satu bentuk aspek slow tourism, kita bisa datang ke sana untuk menikmati slow food-nya. Nanti kita bisa belajar banyak hal, tidak hanya minum sirup bunga telang gitu ya, atau minuman yang berbasis alam yang lain, tapi juga belajar di balik apa yang kita minum. Itu yang kemudian jadi semangat dari slow food ya, yang muncul di Itali waktu itu. Kemudian slow activity, yang tadi saya sampaikan bahwa slow tourism salah satu aspeknya itu sebenarnya adalah aktivitas yang slow. Nah, ini muncul pasca pandemi di beberapa tempat di Jogja secara spesifik melalui staycation dan juga apa yang disebut dengan workation gitu ya. Staycation ini orang yang hampir tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tidak dalam arti tidak ngapa-ngapain adalah dia aktivitas wisatanya sangat kecil gitu, tapi dia menikmati waktu untuk tinggalnya tadi mungkin untuk merenung, menikmati akomodasi, kalaupun dia berperjalanannya yang lebih mindful dan lain sejenisnya gitu. Ini mulai muncul dan mulai banyak dikenal oleh kita melalui aktivitas yang lebih slow gitu dalam bentuk staycation. Ternyata sudah selesai teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk materi slow tourism, isu-isu pariwisata yang bisa muncul. Jadi apa isunya? Isu yang muncul tadi kita sampaikan bahwa bersama kita menyadari adanya tren dari mass tourism. Dan slow tourism ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi counter attack itu pasca pandemi. Meskipun sebelum pandemi ini sudah muncul, tapi di Indonesia slow tourism muncul trennya pasca pandemi melalui ini. Ada slow activity, kemudian slow food yang sudah sebenarnya berjalan, tapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini salah satu aspek dari slow tourism. Kemudian ini pengembangannya melalui destinasi yang mungkin bisa mencakup seluruh karakteristik slow tourism di sebuah desa wisata. Kurang lebih seperti itu, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Diskusi kita masih punya waktu 5 menit. Silahkan Anur. Baik, terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Jadi kan tadi ya, kalau di Indonesia tuh baru slow tourism mulai muncul pas pandemi ya Bu. Nah, apa ada kayak kan kalau pandemi kan kita waktu lebih fleksibel bisa bilang gitu. Nah, misalnya nanti di saat kita udah kembali dari pandemi, apakah slow tourism masih bisa diterapkan? Soalnya kan mungkin kenapa mass tourism tuh rame karena ya kan kayak kita anak sekolahan liburnya barengan, jadi kayak otomatis ya mau nggak mau kita liburan rame-rame gitu. Terus kayak misalnya pekerja juga kayak waktu luangnya tuh sangat sedikit gitu kan Bu, jadi kayak kerja terus. Nah apakah
ntar dengan perbaikan pasca pandemi, slow tourism masih bisa dilaksanakan dengan padatnya waktu dan sedikitnya waktu luang yang dipunyain sama masyarakat di Indonesia. Pasti. Oke, terima kasih Anur pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tajam ya. Pertanyaan yang sangat mengenali karakteristik kita gitu ya, karakteristik masyarakat kita gitu. Betul, Anur itu juga menjadi concern kita semuanya gitu. Karena tadi saya sampaikan di awal sekali bahwa slow tourism ini kan konsep yang tidak dimiliki oleh kita. Secara kultur kita tidak mengenal slow tourism. Slow tourism ini adalah konsep yang berasal dari tadi ya Italia ya. Itu dia berangkat dari kesadaran kelompok-kelompok masyarakat mereka gitu. Kemudian ketika sampai di Indonesia, apakah ini akan bisa bertahan? Setelah pandemi, kemudian mulai menggeliat lagi wisatawannya gitu. Apakah akan bisa bertahan dengan karakteristik masyarakat kita yang pertama memperhatikan wisatawannya itu harga? Ya kan? Yang kedua, kita memang masyarakat komunal yang memang kemana-mana pengennya berkelompok. Nah, bagaimana pariwisata slow tourism ini apakah bisa bertahan pasca pandemi? Ini menurut saya bergantung pada konsistensi dari para destinasinya. Karena memang slow tourism tidak didesain untuk wisata massal, wisata viral, wisata masif. Gitu. Sehingga para pengelola gitu ya, baik tadi di slow food atau di slow destination atau di slow activity tadi, itu perlu betul-betul pengelola yang dia punya ideologi slow yang cukup kuat gitu. Karena mereka tidak menekankan pada kuantitas kan secara prinsip, mereka menekankannya pada kualitas. Jadi ketika itu kuat begitu secara prinsip, mereka punya visi tersebut dan menjadi ciri khas dari destinasi tersebut, katakanlah dipegang kuat, mereka mungkin tidak akan tergiur dengan adanya rombongan wisatawan yang jumlahnya 500 gitu. Uniknya ini yang di Sidoarjo, ketika kami pertama kali datang ke sana tahun 2020 ya, 2021 kemarin kan tahun kedua. Itu waktu pengenalan konsep slow tourism ini masyarakatnya sangat terbuka dan sangat senang dengan konsep itu karena apa? Ada yang datang di Natalisnya pariwisata nggak waktu itu? Bisa saya sampaikan. Masyarakat Sidoarjo ini unik. Waktu itu bedah bukunya ya. Bukan bedah buku, peluncuran bukunya. Karena masyarakat Sidoarjo ingin ada wisatawan. Tapi dia tidak mau punya banyak wisatawan. Gitu Anur. Jadi mungkin itu prinsip yang sederhana. Tapi ketika mereka konsisten, pengelola wisatawannya konsisten dengan prinsip tersebut, maka selama itu menurut saya slow tourism akan tetap ada. Karena pasarnya tetap ada. Meskipun memang pasar ini kan kecil, pasarnya niche, gitu ya. Jadi memang kalau pertanyaan apakah akan tetap bisa bertahan, menurut saya tetap bisa bertahan kalau dia tetap memegang teguh prinsip slow tourism. Karena ini memang bukan didesain untuk wisata massal, bukan didesain untuk wisata yang viral gitu. Karena kalau jadi viral dan ramai banget udah bukan slow tourism lagi kan, udah jadi mass tourism. Jadi bertahan itu bukan hanya tentang apakah wisatawan, apakah pengelolanya itu akan tetap melakukan atau membuka paket ini, atau jangan-jangan paket ini hanya udah sebentar saja karena tidak laku. Tapi bertahan itu definisinya adalah apakah dalam operasionalnya para pengelola wisata ini akan tetap konsisten dengan nilai-nilai yang ada di slow tourism, dengan karakteristik yang ada di slow tourism. Karena bisa jadi nantinya akan hanya menjadi sebuah brand doang, bisa jadi brandnya slow tourism, tapi ketika ada wisatawan datang 100 orang langsung dalam satu tempat, mereka terima aja, ya udah itu udah bukan slow tourism lagi. Jadi walaupun mereka mau nge-brand slow tourism sebagaimana rupa, tapi ketika dalam praktiknya dia tidak menekankan prinsip dan karakteristik slow tourism, ya sudah tidak slow tourism lagi, dan itu artinya ya sudah tidak bertahan lagi slow tourismnya. Nah, bagaimana apakah itu akan kompatibel dengan masyarakat kita? Secara sekarang kita lihat konsep ini gitu ya tidak kompatibel, saya sampaikan, karena kita masyarakat yang komunal. Tapi apakah pasar wisatawannya ada? Ada. Ada, di kita ada, tapi kita memang tidak menyadari, dan buktinya selama ini kalau teman-teman lihat di beberapa enclave tourism di wilayah-wilayah hidden gem gitu ya, yang kayak di Nihiwatu misalnya, Nihiwatu itu mahal sekali. Sebetulnya dia menerapkan niche market, tapi kenapa mereka bisa berdiri sampai hari ini? Karena mereka konsisten dengan prinsip
enclave tourism yang mereka lakukan. Meskipun satu malam harganya 200 juta kamarnya. Ada nggak pasarnya? Ada nggak yang beli? Ada. Tapi mereka konsisten dengan ciri khas tersebut menjadi salah satu produk yang mereka tawarkan dan mereka tidak berubah-ubah. Mereka selalu konsisten dengan itu. Itu yang menjadi mungkin penekanan An-Nur. Jadi walaupun itu tidak kompatibel, apakah akan tetap bisa bertahan? Selama pengelolanya konsisten dengan prinsipnya, bisa bertahan gitu. Mungkin kurang lebih begitu ya, An-Nur ya. Baik Bu, terima kasih. Berarti emang segmentasinya jelas gitu ya Bu, kayak nggak bisa buat semua orang gitu lah. Betul, tidak bisa buat semua orang. Kecuali masyarakat kita memang kemudian berbondong-bondong berubah karakteristiknya menjadi karakter